Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Edi lancar bisa didengar? Alhamdulillah. Ya. Baik, kuliah online untuk mata kuliah presentasi multimedia pertemuan ke-6 2 April 2020. Ya. Baik. Sebelumnya coba dilaporkan apa yang sudah dikerjakan selama ini untuk presentasi multimedia dari minggu kemarin sampai minggu ini. Umi, gimana Umi? Itu kan Pak Edi suruh buat itu Pak, apa kreatif brief-nya dulu katanya kemarin. Nah saya buat kreatif brief itu sama cari referensi buat desainnya nanti mau gimana. Oh iya. Ya coba ditampilkan kreatif briefnya seperti apa. Konsep pengembangan media pembelajaran interaktif multimedia presentasi 2. Pendahuluan, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan a source dengan penerima pesan a receive. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berikut kreatif brief. Yang pertama, tujuan media pembelajaran interaktif mata pelajaran simulasi digital dibuat dengan tujuan mencapai visi pembelajaran, yaitu terciptanya keefektifan penyampaian dan penerimaan materi pembelajaran sehingga sistem belajar mengajar di sekolah menengah kejuruan bisa terlaksana dengan baik karena siswa mampu memahami indikator pembelajaran dengan mudah. Yang kedua, analisa masalah. Pada era modern ini, segala sesuatu menggunakan teknologi digital. Begitu juga dengan sekolah menengah kejuruan ini, siswa-siswinya terbiasa menggunakan teknologi digital. Namun, belum semua mata pelajaran di sekolah menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Oleh karena itu, siswa-siswi di sekolah cenderung bosan dengan penyampaian materi dengan cara konvensional. Yang ketiga yaitu target audience. Target audience media ini adalah siswa-siswi sekolah menengah kejuruan yang notabene masih usia remaja dan lebih menyukai teknologi digital daripada konvensional. Maka media ini pun harus disesuaikan dengan sikap atau psikologi kepribadian mereka.
Yang keempat yaitu ide pesan utamanya, tentunya untuk memotivasi siswa agar mudah dalam mempelajari pembelajaran di sekolah, yaitu khususnya materi pembelajaran simulasi digital. Melalui media interaktif ini diharapkan siswa mampu memahami dengan baik karena disajikan dalam bentuk visual yang akan lebih menarik. Selanjutnya yaitu alasan bisa diterima, dibuat dengan menampilkan informasi berupa animasi, video, dan teks yang dinilai penting untuk menunjang proses belajar mengajar, tentunya dengan proses penyampaian yang sangat sederhana serta menarik dan tidak membuat rasa bosan meskipun membahas beberapa subbab materi. Yang selanjutnya itu gaya atau tone. Media ini akan didesain atau dibuat dengan gaya yang sederhana namun tetap menarik, menampilkan suatu karakter yang disesuaikan dengan usia remaja dan dirancang agar mudah dipahami oleh user pengguna. Yang terakhir yaitu dampak yang diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa karena telah memanfaatkan media digital sehingga menjadi mudah dipahami dan memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi tersebut, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi di era digital ini. Sudah, Pak. Ya. Tadi kamu katakan sedang mencari desain ya, mengembangkan desain-desainnya itu gimana? Baru searching-searching di Google itu, Pak. Baru searching di Google. Sudah punya gambaran? Udah. Gimana? Nanti tuh kalau kalau jadi Pak, kan siswa-siswi SMK itu kan ya bukan hanya SMK tapi mereka itu menggemari game online itu loh, Pak. Oh ya. Nanti mungkin tampilannya bisa diambil referensi dari situ, Pak. Game online. Oke. Ya kayak kayak tampilan visualnya itu, Pak. Ya. Baik, jadi konsep tampilan seperti game online gitu ya. Jadi nanti walaupun ini bukan game, tapi tampilannya di misalnya kayak Mobile Legend kayak gitu ya. Iya, kayak Mobile Legend itu. Oke, ya bagus. Nah, jadi ada desain itu juga menyangkutkan konsep visual ya. Jadi di dalam komunikasi dengan audiens ini kan kita menggunakan pendekatan komunikasi visual juga. Jadi di samping ada tema tertentu yang menarik yang bisa diwujudkan dalam wujud visual, tapi semacam tadi ide kreatifnya adalah seperti tampilan game. Nah, ini tentu punya alasan konseptual kenapa menggunakan tersebut. Nanti tentu ini di dalam konsep perancangan desainnya itu akan muncul di dalam alasan strategi kreatif. Jadi kalau nanti setelah ini tentunya di dalam desain itu kita akan merumuskan strategi kreatifnya. Jadi gaya visualnya. Kayak waktu dulu di periklanan kan ada kreatifnya dilengkapi dengan gaya visualnya juga seperti apa ya. Jadi nanti konsepnya juga dibentuk, dibuat. Baik, silakan Arni. Arni gimana? Konsep perancangan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Untuk kreatif briefnya, yang pertama tujuan. Tujuan aplikasi ini yaitu sebuah media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Untuk mata kuliah manajemen strategik adalah untuk mempermudah pembelajaran materi dalam kelas, sehingga mahasiswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, pengembang ingin menerapkan pembelajaran yang dirancang sebagai cara belajar basis aplikasi dengan tampilan visual yang disesuaikan dengan target audiens agar tercapainya keselarasan. Analisa masalah. Mahasiswa cenderung tidak menyukai cara penyampaian materi dengan model ceramah. Cara tersebut membuat motivasi belajar mahasiswa menjadi berkurang. Kejenuhan dan kebosanan adalah masalah utama mengapa mahasiswa kurang tertarik dalam pembelajaran tatap muka dengan pokok bahasan yang cukup rumit. Target audiens yaitu mahasiswa yang memperoleh mata kuliah manajemen strategi dengan mempertimbangkan aspek psikologis serta minat mahasiswa. Karena pada dasarnya mahasiswa memiliki perbedaan dalam hal menangkap materi pembelajaran, maka dari itu dirancang sebuah media pembelajaran interaktif yang mampu mewakili seluruh mahasiswa. Ide pesan utama, penyampaian materi dikemas dalam sebuah tampilan visual yang berkesan simpel, namun mampu merepresentasikan mata kuliah yang disampaikan. Sebuah karakter tokoh digunakan sebagai penyampaian materi agar suasana belajar dapat tercipta tanpa menghilangkan salah satu elemen ketika pembelajaran disampaikan secara lisan oleh dosen tersebut. Alasan bisa diterima, gambar, video, dan suara menjadi komponen utama dalam media pembelajaran interaktif ini. Materi disajikan dengan olahan visual karena penglihatan cepat menangkap sebuah pesan visual dalam rangka bentuk dan warna kita. Gaya auton, desain yang tidak menggunakan terlalu banyak di usia siswa, cenderung naik yang lebih bersantai. Posisi warna yang tepat akan mampu dipahami oleh pengguna baru atau friendly. Dampak yang diharapkan dari media pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami materi yang disampaikan serta mampu meninggalkan pesan di dalam pikirannya dan terekam dalam ingatan. Karena memahami sebuah pembelajaran melalui pengolahan visual tanpa bosan dan jenuh dengan penyampaian materi melalui rangkaian tulisan saja. Terima kasih. Oke. Jadi untuk desainnya gimana? Eksplorasi desainnya? Kalau rencananya nanti saya buat simpel, nggak terlalu banyak elemen grafisnya itu loh Pak. Ya. Dan nanti saya berikan kayak game sederhana di latihan soalnya. Kan kalau gitu nggak bosen misalnya. Ya. Gini, mahasiswa itu cenderung mereka akan berpikir realistis, kemudian mereka juga memproyeksikan dengan motivasi ke depan, orientasi profesi, ya. Sehingga mungkin gaya visualnya oke lah, enggak masalah, itu simple, sederhana, realistis ya. Tapi mungkin bisa kamu kaitkan dengan ini tema mata kuliahnya yang hubungan orientasinya dengan profesi ke depan. Itu tadi apa tadi, manajemen strategi ya? Iya. Manajemen strategi. Artinya ini kan berkaitan dengan tematiknya kan dengan perusahaan, berkaitan dengan dunia profesi depan. Nah itu
itu barangkali jadi visualnya itu tidak hanya memberikan keindahan, tapi juga mengandung pesan-pesan motivasi untuk lebih menyiapkan diri dalam kompetensi profesi. Jadi dicari karakter tematik dari mata kuliah tersebut untuk dijadikan tema-tema visual yang memberikan pesan motivasi. Jadi tidak hanya sekedar indah, menyenangkan untuk dilihat, tapi juga membangun sebuah motivasi bahwa oh ya, saya harus menjadi orang yang sukses. Saya harus menjadi nanti dalam bidang profesi harus berhasil dalam keprofesian nanti ke depan. Ini tentu tidak sekedar tampilan, perlu satu tanda-tanda atau gambaran-gambaran yang memberikan makna-makna tersebut. Jadi mungkin itu Pak Edi memberikan saran seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tampilan. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang aku tadi kan anak siswa sekolah menengah itu mereka mungkin belum berpikir nanti itu seperti apa profesinya mereka ya belum sepenuhnya dewasa. Tapi sementara kalau mahasiswa ini kan sudah mestinya di usia-usia seperti itu, mahasiswa ini sudah dewasa yang dia cenderung realistis dan perspektif ke depan seperti apa, akan mengkalkulasi dalam kepentingan bisnis profesian, ya, itu ke arah sana. Ya. Jadi nanti itu saran Pak Edi ya. Jadi nanti bisa kamu coba explore yang berkenaan tematiknya sebagaimana kontennya manajemen strategik. Jadi yang bisa juga memberikan motivasi ke arah keprofesian gitu ya. Oke. Di CS6 sudah dicoba? CS6? Belum, Pak. Belum. Itu action script 3. Codingnya hampir sama dengan yang kemarin? Iya, hampir sama, Pak. Mungkin nanti beda frame-nya itu mungkin, Pak. Gimana? Gimana, Umi? Nanti mungkin skripnya tuh hampir sama yang kayak yang kemarin, tapi cuma nanti kan ada skrip tambahan buat yang PDF itu. Oh, ya. Jadi skripnya yang kemarin masih bisa sebagian digunakan? Masih. Nah, itu mulai struktur menunya ya, mulai dirancang di samping ya, visualnya ya. Jadi tahapan-tahapan development-nya sudah mulai dimulai dalam taraf desainnya, perancangannya ya. Jadi struktur menunya, halaman-halamannya, kemudian desain visualnya ya kayak seperti kemarin ya. Mulai dibikin mungkin dummy-nya dulu ya, dummy-nya dulu. Kamu uji cobakan dummy-nya dulu sebelum versi lengkapnya ya. Kan seperti kemarin kamu gunakan dummy-nya yang kemarin ya. Untuk ya menguji cobakan dulu ya. Uji cobakan. Tapi yang jelas mungkin struktur menunya ya sama seperti yang kemarin Pak Edi jelaskan. Jadi kayak standar dari buku ajar ya, itu ya. Tentu ada tahap menu pendahuluan untuk menampilkan tujuan instruksionalnya, kemudian masuk ke dalam konten materi, kemudian ada kesimpulan, ada ringkasan, ya, lalu ada evaluasi. Jadi di situ. Tadi si Arni menyatakan ada games, dimasukkan dalam games, dalam bentuk evaluasinya dalam bentuk games. Ya. Arni? Halo Arni? Ya, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus.
Bentar, koneksinya ini. Coba tak ganti koneksinya, wifi-nya. Tes, tes. Tes, tes. Masih putus-putus? Halo? Udah enggak, Pak? Enggak. Ya. Jadi strukturnya sama seperti yang buku ajar ya. Kemudian tadi Pak Edi tanya ke Arni, masa tadi kamu bilang mau mengembangkan evaluasinya dengan GIPS. Tadi gimana? Maksudnya gimana? Ya kalau evaluasinya misal cuman pilihan ganda gitu kan biasa. Ya. Nah, kalau nanti dikemas dalam game sederhana gitu kan kadang bisa menarik perhatian mahasiswa itu loh, Pak. Jadi semangat belajarnya nambah gitu loh. Ya. Ya enggak. Ya. Tapi belum kepikiran bentuk gamenya seperti apa. Ya, oke. Ya, nanti bisa dicobakan dalam bentuk games. Misalnya kalau mahasiswa itu kan dia bisa lebih membaca visual ya dibandingkan mungkin ya mereka konteks visual tertentu mereka bisa menjelaskan konteks visual. Jadi tidak berupa tadi multiple choice. Mungkin kalau berupa esai, ya, berupa esai, walaupun nanti mereka esai itu bisa terekod ke dalam bentuk PDF yang kemudian PDF itu akan bisa diberikan kepada gurunya. Gitu. Jadi cetakan hasil jawaban tadi itu bisa terekod dalam bentuk PDF kemudian bisa diberikan kepada guru. Si Silvi mana ini? Biasanya Silvi juga gabung. Nggak ada kabar ya? Omi, Silvi. Kurang tahu, Pak. Dari kelas yang pertama tadi juga tidak masuk. Kelas pertama tadi sudah nggak masuk. Ya, yang mungkin gabung. Sorry. Oke. Wah, sorry ini baru masuk. Halo Suryani. Gimana Suryani? Sur? Halo Suryani? Ah, mau buka tampil foto tok nih. Itu videonya di video oh betul lagi. Keluar lagi. Baik, nanti PPT-nya dikirimkan ke Classroom ya. Nanti Pak Edi gunakan Classroom Ya, Pak. bahwa kreatif briefnya di-upload di Classroom ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba nih, Suryani. Gimana Suryani? Halo? Halo Suryani? Sambungannya jelek ya. Sinyalnya. Padahal kuliah mau berakhir. Suryani. Baik, saya kira ya sudah cukup ya. Cukup ini dulu. Suryani nanti biar masuk di kelas sore intinya. Saya kira dilanjutkan itu ya. Jadi mulai tahap desain, tahap rancangan. Pak. Ya. Gimana itu? Halo, Suryani?
Nah. Baik, saya kira cukup ya. Itu dilanjutkan ya. Jadi minggu depan mungkin desainnya sudah kamu mulai kamu tetap presentasikan minggu depan, yaitu tahap lanjutannya, yaitu tahap desain. Ya. Coba kamu cari alternatif desain yang tadi Pak Edi sarankan. Kemudian coba struktur menunya seperti apa, ya. Tahapan-tahapan desain dilalui ya, bagaimana yang dulu. Ya. Baik, cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.